Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Angga di sini. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar ya. Kalau kemarin Ibu sudah jelaskan kalian kepada bentuk pangkat, hari ini kita materinya adalah menyederhanakan bentuk akar. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tentang menyederhanakan bentuk akar, kalian harus tahu dulu pengertian daripada bentuk akar. Apakah bentuk akar ini yang seperti apa? Ibu akan jelaskan dulu hari ini. Oke ya. Pengertian bentuk akar. Bentuk akar itu adalah akar-akar dari bilangan yang hasilnya bukan. Jadi yang hasilnya itu bukan bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Jadi hasilnya bilangan apa, Bu? Ialah bilangan desimal. Misal contoh di sini, ada Ibu kasih contoh bukan bentuk akar, ada yang bentuk akar. Kalau bukan bentuk akar itu hasilnya pasti bilangan bulat atau bilangan pecahan. Akar 25 itu hasilnya kan dari 5 kali 5. Jadi akar 25 itu hasilnya 5. Ya, akar pangkat 3 dari 8 itu 2, akar 1/4 hasilnya juga setengah. Nah ini disebut bukan bentuk akar. Kenapa disebut bukan bentuk akar? Karena hasilnya bilangan bulat atau bilangan pecahan. Semisal kalau hasilnya adalah bentuk koma, misal akar 3 itu tidak ada nak ya. Kalau kita cari di kalkulator bentuknya pasti desimal, bukan bentuk pecahan atau bukan bentuk bilangan bulat ya. Akar 3 itu hasilnya 1,732 ya. Terus akar pangkat 3 dari 7 itu 1,912 atau akar 1/8 itu hasilnya 0,353 ya. Misal kalau Ibu hasil akar 49 ya. Akar 49 itu kan dihasilkan dari 7 kali 7, maka hasilnya adalah 7. Ini termasuk bilangan bulat, jadi ini bukan bentuk akar ya, bukan bentuk akar. Yang kalian pelajari hari ini adalah yang bentuk akar, yang menghasilkan bilangan desimal ya. Di sini dalam pelajaran kelas 9 yang kalian cari itu bukanlah pakai kalkulator nak ya, bukan dalam bentuk desimal seperti ini. Bagaimana caranya? Ialah nanti materi kita menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana kita menyederhanakan bentuk-bentuk akar yang menghasilkan bilangan sederhananya ya, bukan bentuk desimalnya ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu paham dulu yang mana bukan bentuk akar, yang mana yang bentuk akar. Dan yang kita pelajari adalah ya Ibu mulai kembali ya. Sekarang kita ke materi menyederhanakan bentuk akar. Tapi sebelum Ibu masuk ke contoh dan bagaimana cara pengerjaannya, Ibu akan ingatkan kalian kembali konsep awal yang harus kalian kuasai ya ketika SD-nya, yaitu tentang akar sempurna ya, dimana akar 1 itu hasilnya 1. Hasil akar 1 kan 1 kali 1 1. Akar 4 itu dihasilkan dari 2 kali 2, jadi akar 4 itu adalah 2. Sampailah ke akar 100 dimana hasilnya itu 10 kali 10 dan akar 100 itu adalah 10. Dan Ibu harap anak-anak Ibu harus hafalkan ini di luar kepala kalian ya. Jangan sampai tidak tahu akar 16 berapa ya. Ini kebalikan dari pangkat kemarin ya. Kalau 4 kali 4 itu hasilnya 16, akar 16 itu 4 seperti itu ya. Jadi Ibu harap ini juga kalian pahami, baru bisa ya, pasti bisa menyederhanakan bentuk akar. Oke. Cara menyederhanakan bentuk akar. Misal A, B, dan E itu adalah bilangan bulat atau bilangan positif, maka berlakulah bentuk penyederhanaan pecahannya, di mana akar pangkat E, di mana ada 2 bilangan A dikali B, maka kita akan pecah. Bilangan pertama akar pangkat N kali A dikali dengan bilangan keduanya akar pangkat N kali akar pangkat N B ya, begini dipecah. Jadi B ini A, ini B. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Ini bentuk abstraknya, dan sekarang kita ke konkretnya, ke bentuk nilai yang asli ya. Akar 8. Ceklah sendiri nak, akar 8 ini bukan termasuk akar sempurna. Tidak ada akar 8 di sini, langsung akar 9. Ya. Jadi ini sudah dipastikan dia adalah bentuk akar, di mana kita perlu menyederhanakannya
Kalaupun kalian cari di kalkulator, hasilnya pasti bilangan desimal. Ibu tidak meminta kalian mengubahnya menjadi bentuk desimal. Ya, yang kalian pelajari hari ini adalah tentang menyederhanakan bentuk akar. Dan ini sering sekali masuk di ujian nasional. 1 atau 2 soal itu sering masuk di ujian nasional. Ya, jadi ibu harap pahamin yang benar-benar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Kalau awal di sini ngerti, insya Allah kedepannya tinggal lanjut beda ya. Oke, akar 8. Kita pecah. Nah, akar 8 ini kita jadikan bentuk sederhananya dengan cara seperti ini. Dikali. Kita pecah, ada bilangan pertama, ada bilangan kedua. Ya, jadi kita cari faktor dari 8. Faktor dari 8 itu adalah 1 kali 8. Terus 2 kali 4 bukan 8. Terus apa lagi nak? 4 kali 2 sama P. 2 kali 4 pakai 2 sama P. Jadi ada 2 faktor ini. Dan sekarang kalian pilih di mana, atau 1 kali 8 atau 2 kali 4 yang kita masukkan. Nah, yang di sini yang ibu lihat ya, yang kalian harus pelajari adalah pilih salah satu faktor ini di mana terdapat akar sempurna. Balik lagi sini. 8 di sini tidak ada ya. Dan yang di sini yang punya akar sempurna adalah nilai dari 4 ini nak. 4 ini akar 4, kalau akar 4 sebenarnya adalah 2 hasilnya. Jadi kita masukkan 2 kali 4. Jadi jangan pakai ini. Pakai yang bawah enaknya. Di mana harus ada salah satu akar sempurna. Salah satu akar sempurna. Ya. Tuh ngapa enggak pakai 1? Kalau dia pakai akar 1, nah hasilnya lagi pilih tetap 1, enggak ada berubah. 1 akar 8 ya tetap balik lagi ke 8. Enggak ketemu hasilnya. Jadi itu kita pakai angka akar 4 ya. Jadi jangan pakai 1 ya. Jadi pakai akar 4. Terus kita pecah. Akar 2 dikali dengan akar 4. Yang dikeluarkan itu akar yang sempurna, akar 4-nya. Akar 4 berapa? 2. Jadi gue tulis akar 2 tidak, karena akar yang sempurna, jadi kita tulis kembali, tidak perlu diselesaikan sampai sini. Selesai. Ya. Contoh yang kedua, akar 27. Dia bukan bentuk akar sempurna, tidak ada akar sempurna 27 ya, 25 adanya, akar 25, 25, akar 36 baru 6. Jadi ini sudah pasti bentuknya desimal. Dan ibu cari pun di kalkulator dia bentuknya desimal 5,196. Jadi ini perlu kita sederhanakan ya, perlu kita sederhanakan. Jadi akar 27 ibu tulis lagi. Akar panjang kali. Cari 2 bilangan di mana salah satunya akar sempurna. Cari lagi faktornya nak. 1 kali 27 berapa lagi? 2 nak kate 3, 9 kali 3. 9 kali 3 27 berapa lagi? Dan kalian pilih lagi yang mana di antara kedua faktor itu yang memiliki akar sempurna. Ya pasti yang kedua. Ya, ada akar 9 termasuk akar sempurna yaitu 3. Jadi dari sini 9 di 9 kali 3 hasilnya 27. Baru kita pecah akar 9 dikali dengan akar 3. Keluarkan yang akar sempurna, akar 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi sama dengan lagi 3 tulis, akar 9 adalah 3, akar 3 ditulis. Jadi hasilnya 3 akar 3 sampai sini. Ya, jadi pahami baik-baik. Nah ya, nanti aku kasih contoh sekali lagi. Baru ada 2 latihan, 2 saja latihan dari ibu. Lanjut ke contoh berikutnya, naknya ibu kasih di sini akar 32. Ini juga termasuk bentuk akar yang tidak sempurna. Jadi kita perlu sederhanakan ya. Kita buat akar. Kami cari 2 bilangan di mana salah satunya adalah akar sempurna. Kita mulai dari 4. Karena 4-nya akar sempurna. 4 kali 8 hasilnya 32. 8. Ya. Terus adalah akar sempurna 4, 16. 16 di sini ada hasilnya 16 yang hasilnya 32. 2. Ada lagi Dana? 25. Tidak ya. Pokoknya sampai sini deh. Ada 4 kali 8 sama 16 kali 2. 2 bentuk akar yang sempurna. Tapi carilah yang paling sederhana. Adalah yang paling sederhana karena adalah 16 kali 2 ya. 16 kali 2.
yang paling besar angkanya ya. Nanti bentuknya paling sederhana, akar 16 coba dikali dengan akar 2. Akar 16 itu 4 kali 4 akan sempurna dari 2 ini tulis 4, akar 2 nya 4. Inilah bentuk sederhana. Selesai. Ya, jadi konsep awalnya kalian harus tahu dulu bentuk akar yang sempurna. Nah, ini latihan dari Ibu. Jadi kalian ulang-ulangi terus ya penjelasan Ibu, bisa searching lagi di Google atau bisa nonton lagi di YouTube ya untuk lebih paham ya materinya ya. Ibu cuma nyuruh kalian bikin kerjakan 2 ini, tolong sederhanakan. Sederhanakan. Pertama akar 18 itu berapa? Terus akar 50. Ya. Tugas Ibu hari ini cuma 2 kok ini lagi. Mohon pahami kembali. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.